pengen jadi apanya enggak? Ketika kuliah, kan aku dulu kuliah mau ngambil musik sebenarnya, cuma nggak dibolehin. Padahal udah jadi musisi tuh waktu itu. Jadi baru mulai sekalian sambil kuliah kan. Tiba-tiba orang tua bilang, ngapain ngambil musik? Les aja. Kan bisa. Iya memang sih. Cuman kan maksudnya kalau misalkan dapat degree musik kayaknya bisa ini gitu. Ya coba cari yang lain ya udah. Kayaknya mau ngambil bisnis nih. Apa kayak manajemen atau apa gitu kan. Ya mau ngambil ini. Kamu ngapain ngambil lahan IPS? Kan kamu SMA-nya IPA. Apa ya? Ketika gue kerja bareng sama Gita, ya dia kasih tauin dulu dia maunya kayak gimana gitu, dan dia punya lagu apa aja, dilihat dari benang merahnya tuh sebenarnya apa sih story yang mau lo bawain tuh kayak gimana gitu. Nah dari situ baru oh ternyata lagu ini 1, 2, 3, 4, 5 cocok nih jadi EP gitu. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Hari ini kayaknya episodenya berbeda nih teman-teman, karena wah kok warnanya putih-putih ini kayaknya di mana nih? Ini karena Firman udah sama sosok hebat yang menjadi inspirasi Firman dalam menulis musik, dalam memproduksi musik, dan hari ini Firman bakal kulik habis-habisan sama beliau. Ini dia, Mas Ezra Mandira dari High Five. Apa kabar Mas? Sehat alhamdulillah. Ini pandemi gini yang akhir-akhir ini Mas Ezra gimana kesehatannya Mas? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah ya Mas. Normal. Karena kalau di masa-masa kayak gini nih yang penting tuh bahagia sama sehat ya Mas. Bahagia sama sehat itu penting banget sih. Benar banget, karena ya kalau kita sehat tapi nggak bahagia juga kayaknya susah ya Mas ya. Kalau sehat nggak bahagia susah. Kalau bahagia tapi nggak sehat juga susah. Susah, jadi harus saling melengkapi. Mas Ezra Mandira, Mas, aku mau mulai nanya-nanya ini sih Mas. Maksudnya Mas Ezra tuh dari kecil emang udah dunianya tuh musik Mas, atau justru dari kesenian lain? Maksudnya aku lihat Mas Ezra kan dari kecil dari Hi-Fi ini yang paling kayak ngulik, paling itulah Mas aku lihatnya. Maksudnya dari kecil gimana Mas keluarganya Mas Ezra gitu? Masa dari Hi-Fi masa gue yang paling ini kayaknya yang paling ngulik Mas Ezra gitu. Kalau ditanya dulunya awalnya gimana, sebenarnya ya emang kesenian yang paling yang lotok kali ya. Emang musik sih, karena dari dulu SD tuh emang dikasih les juga gitu. Tapi lesnya piano sih dulu SD. Oh justru piano Mas kamu? Justru piano, cuman aku nggak suka. Kenapa nggak suka piano? Padahal kan ganteng Mas Ezra main piano. Nggak tahu, zaman dulu tuh nggak mikir kesana soalnya kayak main piano. Tapi ya udah les gitu, ngikutin gitu kan. Ya tahu sih caranya, cuman kok kayaknya nggak mau explore lagi, tapi kayak malas. Kayak piano susah deh gitu. Jadi awal kecemplung ke gitar Mas? SMP. Jadi pas SMP tuh zaman-zaman sebelum masuk SMP, SD dulu, SD kelas 6 tuh udah mulai dengerinnya tuh Linkin Park, Eminem gitu kan. Udah mulai kayak Limp Bizkit. Nah terus habis dari situ SMP, kebetulan di sekolah gue dulu tuh banyak yang main musik gitu kan. Nah di situ ya udah karena ada teman gue yang jago banget main gitar, gue kayak main gitar seru banget ya, kayaknya bisa dibawa kemana-mana. Kalau piano kan biasa kan di rumah aja atau di mana gitu kan, di satu tempat. Kalau gitar kan bisa dibawa kemana-mana. Mas, tapi temannya Mas Ezra yang Mas Ezra lihat wah keren ya main gitar, sekarang masih main jadi musisi nggak Mas? Atau malah nggak? Jadi pengacara sekarang. Wah. Malah Mas Ezra yang lanjut. Iya gara-gara dia. Gue akhirnya belajar gitar. Tapi zaman gue SMP tuh yang main gitar tuh banyak banget yang jago. Jadi mau nggak mau kayak ya udah deh, gue seneng banget sih main musiknya. Cuman pas ya main gitar juga nggak jago-jago amat, ya udah gue main bass deh. Dulu SMP tuh gue main bass dulu. Kamu sempat main bass Mas? Main bass dulu aku. Jadi nggak langsung gitar, tapi main gitar ya bisa lah. Bisa aja, bukan yang ngulik banget kayak wah gimana gitu. Yang lebih ngulik justru bass.
Dulu sampai sekarang masih bisa Mas? Main mah bisa, cuman jago mah enggak. Mas, tapi Mas Ezra ini sorry agak lompat ya Mas. Maksudnya kan aku baru tahu kalau Mas Ezra bisa main bass gitu. Tapi aku tahu di albumnya Hi-Fi yang cerita itu bassnya asik-asik semua. Maksudnya itu kan Om Indro ya Mas ya. Iya. Tapi Mas Ezra cukup ngarahin nggak Mas atau sungkan Mas kalau mau ngarahin Om Indro? Kalau itu sih balik ke produsernya kan sebenarnya kan. Ya. Dan kita pun juga kenapa oke juga. Misalkan yang isi Om Indro, tapi ada Fajar juga sih, Fajar Bass, Fajar Adi Nugroho. Ada Fajar juga. Cuman kalau Om Indro sama Fajar juga kita nggak yang ngedirect harus wah mainnya gini banget gitu ya, emang udah tahu karena kan kita di awal sebelum lagunya direkam kita bikin guide-nya dulu, kita tahu nih arahannya mau gimana sih, bassnya kira-kira kayak gimana, terus juga kira-kira moodnya mau yang rapet, yang tight banget atau agak loose gimana, itu biasanya pas lagi workshop gitu dibahas. Iya. Jadi pas rekaman tuh nggak ya. Udah nggak banyak berubah lagi ya Mas? Nggak banyak berubah, tapi udah tinggal yang eksekusinya balikin ke pemainnya aja gitu, dengan stylenya dia gimana nih di pemainnya gitu. Wih, baru tahu. Pantesan Mas Ezra tuh kalau aku lihat tuh kenapa kok aku sampai bilang yang paling ngulik ya Mas? Karena apa ya? Makin ke sini Mas, kalau mungkin Mas Ezra juga tahu lah ya. Maksudnya teman-teman di sini pendengar Hi-Fi pasti merasa kalau soundnya Hi-Fi makin ke sini makin dewasa gitu Mas. Makin apa ya? Makin matang ya istilahnya. Kalau kerasa nggak Mas jujur? Kerasa karena aku juga makin tua, makin dewasa. Iya, jadi mau nggak mau ke bawah. Tapi kan di satu sisi seiring berjalannya waktu kita makin tua, kita makin belajar banyak. Kan? Jadi dari situ pun juga kita ya dengerin banyak juga referensi. Dari situ bisa narik. Oh ini nih kayaknya soundnya lebih cocok yang ini nih, lebih. Karena udah ketemu banyak aja sih, jadi banyak pertimbangan yang ini kayaknya oke nih, suaranya begini nih. Tapi pernah nggak Mas ngalamin momen apa ya? Kan Hi-Fi udah album ketiga ya Mas ini cerita ya. Nah, Mas Ezra tuh dengerin album pertama nih, ada nggak Mas momen? Aduh kenapa dulu milih sound yang ini ya? Pasti kan ngalamin ya Mas kayak gitu ya? Ya sedikit banyak. Ya gue sih ngerasa mungkin tiap musisi pasti akan ada gitunya kayak gila gue dulu kayak gini banget ya gitu. Cuman dengan adanya album pertama, kedua, ketiga itu bisa ngelihat milestone-nya kita juga gitu. Iya, kayak bener. Istilahnya ya gue di tahun ini bikin lagu kayak gini, tahun berikutnya yang berikutnya gue bikin di tahun segini dengan yang gue rasain kayak gini. Jadi kita tahu kayak historinya ya, perjalanannya gitu. Dan kayak ya jatuhnya kayak portfolio hidup ini aja sih, bikin karya. Oh ternyata di tahun 2012 gue bikin karyanya begini nih, 2017 gue kayak gini, 2019 gini gitu. Jarak album pertama ke album berikutnya tuh 5 tahun ya Mas? Dari yang pertama tuh Say Hi to Hi-Fi. Habis itu kan Kereta Kencan. Kereta Kencan ya. Oh iya. Produksi paling rumit mana Mas? Aku mau tanya lah, Kereta Kencan atau Cerita kalau menurut Mas Ezra? Yang itu, Mas Ezra udah mulai BM gitu Mas, banyak mau gitu. Oh, pertanyaannya yang gue banyak BM, album 2 atau album 3? Album yang Mas Ezra pribadi dulu. Sebenarnya kalau dibilang BM nggak yang ya masing-masing ada BM ya pasti. Maksudnya kayak album 2 Kereta Kencan, BM-nya kita pengennya musiknya kayak gimana gitu. Tapi kan bukan BM yang BM banget, gue harus gini banget nih. Karena kan itu kan kita balikin lagi ke produsernya juga. Maksudnya kita maunya kayak gini, tapi produsernya lihat ini secara objektif BM-nya ini cocok nggak sih? BM-nya kira-kira bisa terakomodir nggak sih di album ini? Mungkin nggak ya, ke BM-anku ini bisa terjadi diaplikasikan ke albumnya itu gitu ya Mas ibaratnya. Kadang kita juga BM kayak gue pengen banget lagu ini masuk nih ke album, tapi ternyata setelah disortir kayaknya yang ini enggak deh gitu. Jadi kayak ya balik lagi penilaiannya pun juga kita ngobrol sama produser gitu. Oh iya ya. Ya fungsinya produser memang begitu sih sebenarnya. Nah, aku penasaran Mas. Nanti aku bakal bahas juga Mas Ezra kan udah mulai ke produser, cuman aku penasaran
Hi-Fi kenapa di setiap album tuh beda produser Mas? Yang pertama kayaknya ada Mas Nino Ran juga ya Mas ya? Ada. Yang kedua kan Lale Ilmanino. Betul. Yang ketiga Mas Topati. Nah, maksudnya sebuah band tuh apa aja yang dipilih untuk kayaknya album ini nih pantasnya sama Mas Topati nih. Kenapa nggak album yang cerita itu? Kenapa nggak Gerald Situmorang misalnya? Pertimbangannya apa aja sih Mas kalau band memutuskan produsernya kayaknya ini deh. Kayaknya kan Hi-Fi udah punya kapasitas itu gitu di Mas Ezra, di Mas Febri, untuk Mbak Neida pun Mas Ilham kan maksudnya punya kemampuan untuk menjadi produser di albumnya itu. Tapi kenapa harus pakai orang lain Mas? Ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang pertama tadi kenapa kita coba istilahnya milih produser, kenapa setiap album beda-beda gitu. Kenapa produsernya beda-beda? Itu balik lagi ke konsep di album yang kita mau bikin, kita mau bikin yang kayak gimana gitu. Jadi balik lagi dari konsep awalnya, misalkan nih kayak album kedua gitu, Kereta Kencan. Ya kita pengen musiknya explore, musiknya yang dibandingin sama album pertama, album kedua lebih explore musiknya lebih jauh lagi. Maksudnya nggak sebatas yang digital atau apa, cuman ya kita cobain aja nih. Mungkin dengan Lale Ilmanino cocok karena musiknya pun juga modern. Iya, benar. Tapi sebenarnya ya beberapa lagu pun juga ada yang menyesuaikan juga semodern-modernnya Lale Ilmanino. Ya kita tahu lah kayak gimana gitu. Iya, benar. Nah, beda sama album ketiga. Misalkan album ketiga pas Hi-Fi mau bikin, dulu kita mikir kita mau bikin yang kayak gimana ya. Alhasil keluar kayaknya pengen bikin yang Indonesia banget deh, yang Indonesiaan gitu ya, zaman-zamannya almarhum Chrisye. Iya. Terus ya ketika kita udah dapet starting pointnya itu, nah kita tarik kira-kira produser yang cocok siapa ya. Nah, ingat nggak Mas? Siapa aja Mas saat itu? Boleh nggak? Kalau aku penasaran, selain Mas Topati itu ada siapa aja ketika itu pertimbangannya? Enggak sih, kayaknya Mas Topati doang. Cuman yang kebayang Mas Topati karena kebetulan pas kita mau bikin album ketiga itu sebelumnya kita sempat kerjasama sama Mas Topati juga. Jadi waktu itu ada acara nostalgia SMA. Jadi kayak musikal. Iya. Ada musikal mainnya di Jakarta waktu itu. Pakai baju SMA semua itu? Pakai baju SMA. Tahu. Terus musik direkturnya Mas Topati. Jadi ya udah di situ kenal, ngobrol, bla bla bla. Kayaknya enak nih. Maksudnya kita pun juga ngerasa seneng gitu ada di project itu. Ngerasa nih, wah musiknya enak banget ya, seru banget ya. Kalau misalkan Mas Topati nih yang direct, yang bantu lah gitu. Alhasil ya udah kita akhirnya nunjuk Mas Topati untuk jadi produser album ketiga. Wih, ternyata pertimbangannya pun harus tahu album ini mau dibawa kemana, karena Mas Topati itu Indonesia banget, makanya dipilih ya Mas ya. Kan aku kayak lagu pertama yang muncul kan satu-satunya ya. Nah itu udah Indonesia banget sih Mas. Pertama ada udah disco kayak gitu ya Mas, udah joget lah, Indonesia banget itu, bener sih. Kebayang sama lagu apa nggak? Aku kebayang sih Mas. Kalau satu-satunya itu aku ngerasa pertama, aku langsung Mas Topati kan jadi produsernya lagunya Serasanya Chrisye ya. Nah, itu langsung aku nyawanya dapat sini nih. Kayak Hi-Fi itu membawa pendengarnya kembali ke tahun-tahun era-era Chrisye gitu Mas. Aku pertama kali denger satu-satunya ya Mas ya. Waktu keluar, wah ini keren. Makanya aku bilang musiknya Hi-Fi itu makin kesini makin dewasa tuh. Bener sih. berarti cocok. Cocok, gitu kan. Cocok banget. Makanya balikin lagi konsep sama produsernya, kira-kira yang cocok mana nih. Kalau misalkan emang udah match ya, hasilnya mudah-mudahan juga match gitu di kupingnya teman-teman gitu kan. Nah, pertanyaan kedua gue belum jawab. Oh iya ya. Tadi produser, kenapa nggak dari kita aja? Kenapa nggak dari Hi-Fi aja? Kenapa nggak? Padahal kan punya kapasitas di situ gitu Mas. Nah, fungsi produser di sini, kalau misalkan Hi-Fi gitu sebagai grup musik, kita kan berempat. Kepalanya ada 4 kan? Iya. Maksudnya kalau misalkan salah satu jadi produser atau salah duanya jadi produser,
malah bisa jadi subjektif gitu karena ya nggak bisa nengahin. Sedangkan kalau misalkan kita cari produser gitu, istilahnya dia ngelihat dari kacamata luar yang emang bisa lihat objektif nih dengan pandangannya dia seperti apa. Kira-kira albumnya cocoknya begini nih, nuansanya seperti ini. Tapi balik lagi sebelum itu pun juga kita berempat harus tahu dulu albumnya mau digimanain supaya nanti produsernya udah tinggal ngarahinnya based on kita maunya kayak gimana gitu. Jadi fungsinya juga ibaratnya kalau ada produser kan sungkan ya Mas mau apa ya, mau egonya mau ditonjolin juga aduh nggak enak sama Mas Topati ini. Ya jadi wasit lah. Wasit benar. Jadi wasit sih. Satu jadi wasit, kedua kita milih produser itu juga berharap kita bisa belajar banyak juga dari produser. Maksudnya nggak sebatas oke nih produce lagunya doang terus that's it gitu. Sedangkan kan ya yang kita harapkan selain itu kita bisa belajar banyak lah, entah dari segi produksinya, entah dari experience dia pas dari dulu sampai sekarang kayak gimana gitu kan. Itu kan banyak yang mungkin bisa diambil gitu. Nah, apa yang bisa diambil Mas? Kalau dari Mas Tohpati yang Mas Ezra kan udah 10 tahun lebih di dunia musik gitu Mas. Maksudnya melihat pola apa Mas yang bisa diambil setelah bekerja sama-sama Mas Tohpati menurut Mas Ezra? Mas Tohpati itu disiplin banget. Soal waktu misalnya. Ya soal waktu sesimpel ini aja sih, kayak kita itu dulu workshop, hi-fi workshop di tempatnya Mas Tohpati. Itu sore mulai, malam tuh jam 9, jam 10 juga udah kelar. Biasanya kalau misalkan molor sampai jam 11, jam setengah 12 gitu. Ya karena ngobrol aja. Jadi emang produksinya mungkin sore sampai malam. Tapi habis makan udah kayak ngobrol aja gitu. Jadi ya tertib aja sih. Lebih tertib. Sedangkan mungkin bukan berarti lebih bagus atau enggak juga ya. Kayak misalkan sebelumnya Lalail Manino sampai pagi, kita Mas. bisa start malam gitu. Bisa sampai subuh gitu kan. Jamnya beda. Cuman ya style masing-masing kan beda-beda juga gitu. Kita lihatnya dari outputnya jadinya kayak gimana. Nah, itu yang kita apa ya istilahnya jadi ini perbandingan antara produser ini hasilnya begini loh gitu. Tapi hi-fi selalu bagus sih Mas. Tapi bedanya emang kalau di album kedua sama ketiga ini kan album ketiganya musiknya Indonesia banget itu tadi Mas. Kalau aku nangkepnya kalau album yang kedua itu lebih ke musik-musik Jepang ya Mas. Aku ngerasanya kayak musik-musik yang apa ya istilahnya apa sih Mas kayak gitu, kayak musik-musik Jepang yang tahun 80-an lah ya Mas ya. City pop. City pop ya. Ya istilahnya. Macam-macam juga sih sebenarnya. Ya Jepang ada referensinya juga ke sana. Korea pun juga ada. Jadi Asia sih sebenarnya yang aku ngerasanya cocok nih kalau misalkan dijadiin referensi buat lagu-lagu Indonesia gitu, karena nggak tahu ya mungkin culture-nya juga yang Asia kayaknya kalau dinyanyiin kayak gini tuh lebih cocok dibanding kalau misalkan referensinya dari Barat gitu. Karena kan Barat kan cara approaching nulisnya juga beda mungkin, terus nada-nadanya juga beda dan dari segi bahasanya pun juga pronounce-nya juga beda sama Asia gitu. Oh iya. Gitulah. Musiknya yang dijadiin referensi pun kalau di album kedua kan yang Asia banget ya Mas ya. Oh iya sih aku nangkep. Album 3 juga Asia. Indonesia malah. Indonesia banget. Indonesia banget. Mas, terus sekarang kan Mas Ezra ini mulai ya nggak mulai ya udah berulang kali jadi produser musik gitu Mas. Gea Indrawari pernah ya Mas? Gea. Dan ada beberapa penyanyi lagi ya Mas yang mungkin masih surprise yang sedang dikerjakan oleh Mas Ezra juga ya. Kemarin di Instagram storiesnya Mas Ezra, Mas Febri ada, mungkin teman-teman notice. Terus aku yang paling seneng Mas secara pribadi adalah albumnya Idgitaf Semoga Sembuh. Itu apa ya? Sembuh ya Mas. Amin. Lagu healing ya. Waduh. Healing. Nah Mas, dengan fenomena anak muda yang wah ini lagu healing nih, kalau mau healing Idgitaf aja nih. Nah Mas Ezra punya formula khusus nggak Mas untuk menjadikan album Semoga Sembuh itu emang disengaja lagu healing Mas, album healing gitu?
itu sebenarnya balik lagi ke yang punya lagu sih, ke artisnya juga kan. Kan pada dasarnya ini kalau misalkan hi-fi datang ke produser, kita kasih tahu kita maunya kayak gimana, produsernya coba fasilitasin dan realisasiin apa yang artisnya mau gitu. Iya, bener. Sama halnya ketika gue diajak kerja bareng sama Gita, sama Irgitaf, ya dia kasih tauin dulu dia maunya kayak gimana gitu, dan dia punya lagu apa aja. Nah, dilihat dari situ garis benang merahnya tuh sebenarnya apa sih story yang mau lo bawain tuh kayak gimana gitu. Nah, dari situ baru ternyata lagu ini 1 2 3 4 5 cocok nih jadi EP gitu. Yang mana sebenarnya tadinya mungkin cuma berapa lagu doang, tapi di satu sisi song banknya Gita pun juga banyak gitu. Jadi pas dilihat ini cocok nih, kayaknya ini cocok, ini bisa. Nah, dibikin aransemennya seperti apa, itu balik lagi dari lagunya sendiri. Ini lagunya tentang apa, kayaknya cocok suasananya kayak gimana gitu. Jadi di breakdown per lagunya lagi gitu. Nah, dari sekian banyak lagu, kenapa yang dipilih Berlagak Bahagia, terus yang kedua kan Sekuat Sesakit ya Mas, yang ketiga Takut Aku Hafal loh Mas. Gila. Yang keempat Kasur Tidur, yang kelima Semoga Sembuh. Ini ada soalnya Mas Ira. Nah, dari sekian banyak bang lagunya Mbak Gita nih, kenapa Mas Ezra cuman memilih 5 atau emang atau gini deh, dari kan pasti udah direncanain bakal 5 lagu nih Mas. Kenapa cuman kenapa lagu-lagu itu bukan lagu yang lain gitu? Kalau awalnya sih sebenarnya nggak 5. Sebenarnya lagu ini kan banyak. Cuman memang balik lagi plannya kan dari Gita dan kakaknya juga manajernya. Jadi kita ngobrol banyak, brainstorm manajernya kakaknya sendiri. Lucu. Nah, kita ngobrol banyak, brainstorm. Ini lagu ada gini. Gimana mau bikin album atau mau mini album? Aku balikin lagi, maksudnya dari sananya gimana? Dan mereka pun juga nentuin kan timelinenya kalau bisa album nih di sini gitu. Tapi ya emang roadmapnya jelas dari awal, dari yang setelah single yang pertamanya Halinda Butuh Waktu Untuk Datang tuh, itu kan aku juga tuh yang produce. Nah, setelah itu sempat ngobrol-ngobrol lagi, emang rencana mau bikin album. Nah, tapi planningnya gimana timelinenya? Misalkan 1 single dulu di bulan ini, terus ada single lagi, terus sampai ke albumnya kapan gitu. Nah, lihat dari timelinenya, wah kayaknya pasnya 5 lagu ini sih, dan 5 lagu ini tuh representing konsep yang emang mau dibawain Gita gitu. Udah merepresent Semoga Sembuhnya itu tadi ya Mas ya? Gitu. Mas, aku tapi penasaran prosesnya Mas Ezra setiap ada artis yang datang gitu Mas. Apa ya, mungkin di sini ada teman-teman apa yang pengen juga jadi produser atau teman-teman artis yang nyari produser biar nemu gitu Mas. Ketika Mbak Gita datang itu udah ada 5 lagu itu Mas? Belum. Berarti Mas Ezra ada di balik semua 5 lagu di album Semoga Sembuh itu ikut nentuin chordnya gitu-gitu Mas? Chord iya, karena ya sebenarnya tiap artis punya caranya masing-masing ya, beda-beda ya. Ada yang bikin lagu udah sama musiknya duluan, atau misalkan punya nada dulu, terus liriknya belum tahu, abis itu kita godok bareng gitu. Nah, uniknya Gita itu dia tuh udah ada story-nya, udah nulis, nadanya udah ada di kepala dia, cuman dia nggak tahu chordnya kayak gimana. Jadi ya udah, istilahnya ya aku yang dikasih PR gitu kan. Mungkin beberapa lagu ada yang dia udah dibantuin sama kakaknya lagi yang paling tua untuk ya chord basicnya lah, maksudnya core lagunya nih bagannya kurang lebih gini gitu. Coba kan dari situ di elaborate lagi, oke nih lagunya cerita tentang ini, wah kalau cerita tentang ini kayaknya suasananya harus lebih sendu nih, chordnya cari yang lebih sendu, kayaknya bisa kayak gini deh. Atau kalau misalkan yang happy gitu kayak lagu Semoga Sembuh, itu chordnya jangan yang mellow, iya. Mesti yang happy vibes gitu. Iya, lagu penutup harus yang happy gitu ya Mas ya? Enggak juga sih. Oh enggak ya? Enggak juga sih. Cuman ya balik lagi kan,
dari artis sendiri bahwa konsepnya seperti apa. Nah kira-kira cocoknya urutannya pun juga kayak gimana gitu. Jadi dari awal pun kita juga masih belum tahu urutan songlistnya di album kayak gimana gitu kan. Kita bikin dulu karena emang mungkin Gita lagunya banyak yang cerita tentang apa ya, ngomongnya apa sih, mental health gitu enggak? Ya itulah dia dengan lagu yang banyak. Nah dari situ kita sortir kayak oke nih, ini lagu ini bisa kita kerjain. Ya udah, abis itu di breakdown satu-satu. Jadi habis jadi baru urutannya kayaknya ini deh, habis itu ini. Wah ini sebenarnya kalau ada Mbak Gita di sini seru ya Mas ya. Bisa. Tapi aku nangkep apa ya? Wah gila sih ini Mas Ezra udah mulai next level apa ya? Pertama kali kan aku hari pertama rilis langsung ngechat Mas Ezra Mas. Aku langsung suka banget sama lagunya Berlagak Bahagia itu. Apa ya, kayak dari judul udah unik nih. Terus dari musik intronya udah oke, apalagi aku yang bikin merasa joget itu drumnya sih Mas. Drumnya. Wah itu aku kemarin perjalanan dengerin terus ya toh ya. Dari Solo tuh aku dengerin itu wah berulang kali, kayak tiap bosan nyetir langsung gini lagi nih. Git, fans berat kamu ini kayaknya nih Git. It Gitaf Mania apa Mas namanya? Aduh, itu tanya Gitanya langsung deh, aku nggak tahu. Mas, ini kalau dari sekian banyak lagu yang diproduserin Mas Ezra, baik dari Hi-Fi, dari album-album Hi-Fi dulu deh. Di album pertama tuh Mas Ezra yang paling suka yang apa Mas? Yang masih sering didengerin sampai sekarang gitu Mas? Album pertama gue apa ya? Selalu di Hati suka. Selalu di Hati. Intro juga suka. Gue paling suka intro sebenarnya. Tahu nggak intronya? Intronya pasti lupa nggak tahu. Enggak, intro gitaran doang. Jadi emang gitar akustik aja dua-duanya, satu rhythm, satu lagi melodi. Cuman nge-recap di album itu tuh lagunya ada apa aja sih. Mainin chord-chordnya itu lah, nada-nadanya ya. Chordnya sama nadanya gitu. Kalau di album Kereta Kencan yang masih Mas Ezra setiap hampir tiap hari atau pasti dengerin lah gitu. Kereta Kencan ya. Apa ya? Merakit Perahu sih. Merakit Perahu ya. Itu seru. Bener. Kayak aku apalagi pernah dengerin lihat Mas Ezra yang waktu apa Mas camping di itu main di acaranya ini ya, apa salah satu, gue lupa juga. Pokoknya di hutan pinus itu main. Mas Ezra main itu. Abis meleset. Meleset. Itu pokoknya main aja udah, kita asal aja dulu. Deng. Iya. Ini ada alat musiknya nggak sih Mas? Bisa live nggak? Ada di rumah gue pulang. Soalnya anak gue suka mainin. Berarti Merakit Perahu kalau di album kedua. Merakit Perahu. Di Cerita. Apa ya? Aku bisa nebak sih Mas. Apa? Kalau tipe Mas Ezra kayaknya suka Teman Sejati sih kayak. Enggak ya? Gue Jatuh Bangkit Kembali. Oh Jatuh Bangkit Kembali. Tapi Teman Sejati juga suka sih. Maksudnya itu kan lagu itu banget ya Mas ya, joget banget gitu. Apa ya? Apa yang bisa dinyanyiin semua orang gitu. Ibaratnya pertama dengerin langsung wah ini Hi-Fi ini langsung apa ya, tipe-tipe kayak pertama kali dengerin satu-satunya sih Mas. Itu ya Teman Sejati ada nyawa satu-satunya juga di situ gitu. Ya, kan produsernya sama. Nah, apa? Kalau tadi kan kita udah bahas 1 2 3 dan akhir-akhir ini Mas Ezra, Mas Febri, Mbak Nida sama Mas Ilham tuh baru ngerilis 2 lagu nih, Rintik Hujan sama Memori. Nah, itu emang proyeknya itu dari rencanain lama Mas sama Ivi Alisa sama Gerald sama Sri Hanuraga, apa spontan aja Mas? Proyeknya tuh sebenarnya awalnya nggak kepikiran untuk bikin lagu
sampai akhirnya mau bikin album gitu. Awalnya Gerald telepon, nanya gue ada ide nih. Kan nelfon siapa tuh Mas? Mas Ezra? Nelfon aku sama Febri. Jadi ya pokoknya tektokannya sama Gerald gitu kan. Gerald nelfon, kalau misalkan kita kolaborasi gimana gitu. Wah, kolaborasi apa nih? Bikin lagu apa? Enggak, video klip. Karena gue tahu lo punya lagu judulnya Musim Hujan. Terus Ivy juga punya lagu judulnya Bermain Hujan. Nah, gue punya lagu, si Gerald ya maksudnya. Gue juga punya lagu judulnya Rintik Hujan nih. Gimana kalau misalkan kita bikin kolaborasi, tapi kolaborasinya video. Ya entah bentuknya kayak gimana, pokoknya video kita bareng. Ada 3 lagu itu yang temanya hujan. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Ya story-nya nanti kita godok lah mungkin sama direkturnya gitu. Cuman pada mau apa enggak gitu. Mulai dari situ. Udah dari situ itu 2020 awal pandemi lah ya Mas ya? Kayaknya sebelum 2019 akhir deh kalau nggak salah. Jadi 2019 akhir tuh udah sempat ada wacana kita mau bikin. Nah 2020 udah awal tuh udah mau oke nih kita produksi gini udah ngitung semua. Pandemi kan. Tar dulu deh kita bikin ya. Survive dulu deh nih. Iya kan? Dari situ baru akhir 2020 baru kita iniin lagi, baru follow up lagi nih kira-kira gimana mau dilanjutin atau enggak. Gitu. Pada gas-gas semua kan. Ayo. Ya udah. Akhirnya baru mulai 2021 kita jalanin lagi, baru syuting tuh Februari apa ya kalau nggak salah, awal tahun lah. Awal tahun kita syuting. Nah pas lagi syuting baru tuh tiba-tiba kepikiran kalau misalkan video doang tapi kayak nanggung ya. Kan kita juga acting nggak bagus-bagus banget gitu. Bukan mainnya kita gitu acting kan. Sedangkan di videonya yang kita bikin miniserinya Bermain Rintik di Musim Hujan itu, ya kita kan ada semua walaupun beberapa orang ya dikit banget tapi ya story-nya ada gitu di situ kan. Nah kelihatan lah kayak gimana gitu amatirnya kita. Mas Ezra kalau nggak salah itu jadi sahabat di kantor ya Mas. Kalau Mas Febri kan jadi ini apa namanya atasannya. Atasannya. Nah kalau aku tuh even di kreditnya tulisannya bukan Ezra sebagai Ezra bukan. Ezra sebagai teman bumi. Gak tahu namanya siapa, pokoknya temannya bumi aja. Teman bumi. Iya. Nah dari situ kepikiran kalau misalkan ini dibikin apa ya, kayak kita bikin lagu mungkin mini album lah. Kita kepikirannya EP tadinya, cuma berapa lagu, paling 5 lagu lah gitu kan. Bikin EP yang buat nemenin si ini Bermain Rintik di Musim Hujan ini. Kira-kira gimana, apakah mungkin apa enggak. Soalnya kalau video doang nanggung gitu loh. Bener, Mas. Kayak sedangkan kita core-nya ya kita musisi, kita bikin lagu, kita bikin musik yang cocok nih sama liriknya gitu. Ini kira-kira kita bisa bikin nggak ya? Nah dari situ baru pikiran oh ya udah deh kita bikin workshop 1, 2, 3. Lama-lama kayaknya kurang deh kalau misalkan segini gitu. Jadi kayaknya malah jadi album. Yang tadinya mini album jadi album, terus ya udah sekarang masih pengerjaan. Mudah-mudahan sih bentar lagi bisa didengerin sama teman-teman. Ini lanjut ke lagu ketiga Mas? Apa langsung EP? Langsung 1 EP gitu? Sebenarnya langsung 1 albumnya sih. Wih. Langsung. Jadi rekamannya kemarin tuh udah nyicil. Jadi album take vokal udah kelar semua. Tinggal musiknya tinggal dirapiin, dibenerin, habis itu masuk mixing gitu. Masih apa ya? Ya tinggal sisa dikit doang sih. Nah Mas, nyerempet-nyerempet tentang mixing Mas. Aku tuh senang banget sama sound gitarnya Mas Ezra. Kalau teman-teman dengerin gitar akustiknya hi-fi itu yang aku sampai DM Mas Ezra, Mas. Ini apa direct apa todong, aku tanya gitu. Bahkan ada satu lagu yang cuma direkam pakai headset handphone ya Mas. Boleh nggak sih Mas apa judulnya apa Mas yang judulnya Alunan Untuknya, itu lagu aku sama istriku. Itu bikinnya bikinnya sebelum pandemi. Pas liburan ya Mas. Tapi aku selesaiinnya pas pandemi. Oh. Jadi aku selesaiin pas pandemi, terus kalian rekam kan. Pas awal banget pandemi tuh lagi di rumah terus kan, PSBB kan. Ya udah, ya nggak ada alat, nggak ada apa. Ya adanya laptop doang gitu, ya udah
kita bikin aja seadanya lah. Maksudnya bukan ya gue nggak mikir yang harus proper banget gitu. Yang penting memorable ya Mas ya. Memorable, inti dari lagunya tersampaikan, apa yang gue rasain, apa yang istri gue rasain. Terus secara produksinya ya cukup lah, bukannya jelek banget juga, cuman paling nggak ngejar cukup gitu. Aku baru tahu kalau Mas Ezra punya lagu itu langsung wah. Terus Mas Ezra lanjutin kan ngomong apa, bahwa ternyata suara gitarnya itu cuma direkam pakai headset. Aku ambil wah. Kamu maksudnya apa? Mas Ezra tuh gimana sih Mas, sengulik apa sampai bisa dapetin ciri khas, oh ini gitar akustiknya Ezra Mandira nih? Sebenarnya kalau apa ya, nge-tweak soundnya gimana segala macem, itu pasti nggak akan jauh beda sama style, nggak akan jauh beda kalau misalkan stylenya emang udah kayak gitu gitu. Nah ya mungkin kalau misalkan Firman bisa ngebandingin, oh ini gitarnya Mas Ezra nih, gitarnya begini gini, mau direkam dimanapun juga pasti berasa Ezranya ya Mas ya. Nah, cuman ya gue sih masih belum apa ya, mungkin masih banyak yang lebih ngulik sound lah. Cuman kalau dari gue ya gue mainnya begini, gue senangnya begini. Sound yang gue denger, yang menurut gue suka, ya udah gue lempar ya begitu adanya gitu. Terus tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya Mas, itu di Rintik Hujan cara bagi partnya gitarnya Mas Ezra sama Gerald nih. Aku penasaran kan sama-sama gitaris ya Mas. Kadang kan apakah ada rasa aku juga pengen muncul lah di part ini, atau gimana sih Mas bagi-baginya kayak gitu kan? Kalau vokal oke lah, udah ada Mas Barsena ya sebagai vokal director. Nah kalau gitar gimana Mas? Kalau gitar ya ngobrol sama Gerald sih. Lebih ini sih sebenarnya, menyesuaikan dengan porsinya masing-masing juga. Pun di situ juga ketika lihat lagunya, kayaknya ya sempat diskusi juga banyak sama Gerald. Kayaknya gue cocok nih yang main ritmenya, maksudnya lebih soft, misalkan lebih nggak tajam gitu suaranya. Terus ya style mainnya gue juga dibanding di apa namanya, dicocokin juga. Kayaknya cocok nih kalau misalkan Gerald ngambil leadnya atau gimana gitu, saling ngisi lah. Nah di situ pun juga sebenarnya kan produsernya Gerald sama gue juga. Jadi ya kita brainstorm juga, kira-kira nih komposisinya yang pas nih gimana ya, cocoknya gimana ya, suaranya kayak gimana ya gitu. Walaupun gue di situ sifatnya supporting Gerald banget lah. Maksudnya dalam arti beberapa ide juga ada dari gue, cuman emang yang di kepalanya ada banget kayak wah bayangan gue begini. Gerald punya apa ya, perspektif tentang oh ini produksiannya harus begini. Nah itu saya belajar banyak dari Pak Gerald. Menurut Mas Ezra, Mas Gerald jenius banget ya Mas. Aku melihatnya sih Mas Gerald sama Sri Hanuraga ini kayak dua orang yang apa ya, musik banget lah Mas. Kalau menurut Mas Ezra, sesama musisi sejenius apa Mas? Momen apa yang kayak Mas Ezra ingat gitu? Wah gila ini. Yang gua nggak kepikiran tapi dia kepikiran. Ya maksudnya ya makanya tadi gue sempat bilang gue belajar banyak. Gue banyak banget kayak perintilan kecil yang gua nggak fokus on, maksudnya nggak terlalu mikirin itu gitu ya Mas. Tapi ternyata Gerald sampai sana gitu, sampai wah ternyata sedetail itu. Dan sama Aga pun juga kayak gitu, Sri Hanuraga juga detail akan apa namanya, aransemen gitu. Jadi isiannya seperti apa gitu, ide-idenya yang gue nggak tahu, mungkin gue sama teman-teman hi-fi juga nggak kepikiran ternyata bisa loh musiknya begini loh gitu, kayak wah amazed sendiri gitu sih, kayak wah gila, gue belajar banyak juga sama teman. Gue kenal sama Gerald tuh udah dari lama banget. Ada fotonya Mas Ezra kan Mas Gerald tuh
aku apa ya Mas, kagum sama beliau tuh karena selalu nyimpen memori dari tahun ke tahun, bulan ke bulan ya Mas ya. Iya, dia dokumentasinya lengkap. Lengkap. Ada fotonya Mas Ezra baru. Itu ya Mas ya, waktu sama siapa aja Mas? Mas Ezra ada di Mas Pradipta juga ya, kalau nggak salah. Ada waktu itu Sketsa atau apa ya Mas? sketsa. Waktu itu album launchingnya sketsa. Kebetulan gua itu adik kelasnya Dimas Wibisana, Mas Oh Bud. iya. Nah, gua adik tingkat lah di kampus kan. Terus ya udah ngobrol, kenal segala macem. Ya udah akhirnya jadi temenan ini kan, ya support aja gitu acaranya. Dan ya semenjak dari situ ya udah kenal sama Gerald juga. Jadi emang udah panjang kenalnya sih, udah dari lama. Tapi kesempatan untuk bikin karya barengnya ini baru kayaknya sekarang. Gitu. Wih. Tapi Mas Ezra dari kecil gitu dengerinnya apa sih Mas? Maksudnya tumbuh besar dengan apa, band-band apa, atau yang Indonesia dulu deh Mas, yang Mas Ezra tuh dari kecil jadi seneng nih. Kalau aku misalnya kayak Kahitna, Dewa 19 gitu. Kalau Mas Ezra apa? Gua itu dulu apa ya, kalau band sebenarnya luar enggak sih. Di dalam sini Shalom Seven sama Padi. Sama Dewa. 3 itu ya? 3 itu. Boleh nggak di 5 lagu rekomendasi Ezra Mandira Hi-Fi? Wah, dari zaman gue kecil apa sampai sekarang nih? Dari kecil sampai sekarang Mas, yang mungkin teman-teman harus dengerin nih. Wah, gue belum nyiapin nih. Gak apa-apa Mas, kita tunggu, gak apa-apa. Yang pertama apa Mas? Dewa 19, Aku Cemburu tuh seru. Cemburu ya, di album Bintang 5. Cemburu. Terus Sheila on Seven waktu itu kita. Oke, yang ketiga Mas, kalau Padi apa Padi? Padi tuh Kasih Tak Sampai. Wih. Itu musiknya, wah gila nih band, kok keren ya bisa bikin gini lagunya ya. Mas, tapi nyawa lagu Kasih Tak Sampai juga lagunya It Gitaf yang Takut yang diproduserin Mas Ezra tuh nyawanya juga kayak gitu loh Mas, sadar gak Mas? Orang dengerin kayak rasa bebas yang terakhir sih Mas. Gak tau, aku ngerasa ya kayak nyawa-nyawa lagunya Kasih Tak Sampai itu di lagu Takut juga besar gitu loh. Enggak Mas, apakah itu juga jadi salah satu referensi? Jadi referensi. Jadi memang tapi sebelum masuk ke referensi, emang Gita udah bikin lagunya dulu kan. Nah, dari lagunya udah dibikin, bagannya udah dapet, kira-kira mainin lagunya gimana gitu. Dulu bikin guide-nya juga masih pakai gitar doang, belum piano. Jadi emang kita bikinnya ya kita nyanyinya gimana. Karena dia berangkat dari nyanyinya, nada sama liriknya gimana, ya mau gak mau musiknya akan ngikutin kan. Nah, bikin dari gitar dulu, cuman mikir, habis bikin pakai gitar, kayak gini. Kalau gitaran banget, Kasih Tak Sampai nih bisa nih, jadi kayak ini. Tapi dari situ baru ditarik referensinya, kayaknya bisa ini. Bisa kalau kemarin tuh Padi Kasih Tak Sampai sama Potret Bunda. Wih. Ya, makanya nyawanya ngerasa gak sih Mas, maksudnya di lagu itu, apalagi aku paling seneng Aku Tetap, yang chordnya turun-turun setengah-setengah dulu Mas. Wah, ini Mas Ezra sih kok bisa ya masukin part ini, sama apa ya, backing vokalnya itu Mas Barsena oke banget sih Mas. Di album Semoga Sembuh tuh aku ngerasa ciri khasnya Mas Barsena ya. Ada di situ juga waktu di partnya Berlagak Bahagia yang waktu ya tau gak Mas, yang cuman ditaruh di satu part itu aja, tapi itu muncul juga di lagu memorinya Hi-Fi, muncul di Rintik Hujan. Aku ngerasa wah, ini Mas Barsena, Mas Ezra ini udah nemu nyawanya masing-masing, dan kebetulan selalu bersatu gitu Mas akhir-akhir ini ya. lagi banyak project bareng. Nah, kalau tadi di lagu Takut tadi Mas, kalau lagu Takut tuh sorry Mas, aku agak itu ya. Enggak. Kan pertama gitar, terus sampai nemu aransemen yang semegah itu gitu loh Mas. Nah, itu tadi gue mau lanjutin itu. Nah, kalau misalkan lagu Takut dari gitar, sebenarnya
dari semua lagu yang 5 lagu itu kan emang basicnya gitar dulu nih. Karena gue main gitar jadi ya mau gak mau guide kita bikin gitar dulu kan. Cuman dari bikin gitar semua gak mungkin nih lagu semua gitaran semua. Iya. Gitu. Kira-kira lagu yang cocok lagu balladnya. Lagu balladnya kan ada 2, ada Kasur Tidur sama Takut. Nah tinggal dipilih tuh yang satu mau piano atau satu gitaran gitu. Karena ngelihatnya kayaknya sama-sama pelan, sama-sama ini kalau misalkan sama gitaran ya jadinya sama aja gitu, nggak ada yang bedain. Ya di situ gue bilang kalau misalkan ini piano doang gimana, gue coba bikin kaitnya dulu deh. Gue bikin ya ala kadarnya lah. Maksudnya main piano bisa tapi bukan yang chord gitu. Bikin kurang lebih biar ada bayangan gitu kan. Pas udah jadi kayaknya enak sih piano doang. Tadinya mau piano sama gitar. Tadinya mau bareng, cuman mikir kalau ada gitar juga kayaknya kurang syahdu. Udah akhirnya piano aja. Nah akhirnya pas udah oke, kita juga udah approve ini piano deh. Tapi sama strings. Gue ini sama strings juga. Kalau piano doang terlalu sepi, nggak ada dynamicnya gitu. Gue bilang ya udah sama strings. Tapi setelah guide-nya gue kirim, gue udah oke, gue kirimin kan kayak yang main piano sama yang main strings. Nah gue yang main piano itu Afif Givano, itu yang ngisi di Kunto Aji, di albumnya Mas Kunto Aji, sama Ava Dinanti, Ava Violin. Nah dia yang bagian aransemen, stringsnya kayak gimana, sama Afif juga. Pianonya kayak gimana gitu ya? Iya, Afif juga pianonya kayak gimana. Jadi gua kalau misalkan produce, gua ngarahin guide-nya, cuman lu mainnya kayak gimana lu terserah lu deh. Gitu. Gua lebih ngebebasin gitu. Berarti kayak nggak apa ya Mas, mengganggu kreativitasnya si pemain walaupun Mas Ezra ini produser ya. Tapi Mas Ezra kayak jelasin ibarat pelatih bola tuh nanti gamenya kita menyerang ya, tapi cara nyerangnya kayak gimana terserah. Ibaratnya gitu ya. Bisa lah dibilang kayak gitu, mirip-mirip. Jadi yang penting sebetulnya gue di kepala udah tahu ada strings, ada piano. Nah mereka mainnya kayak gimana, based on interpretasi ya mereka jadinya kayak gimana, itu yang jadi magical sebenarnya. Jadi ya kita nggak nebak hasilnya akan gitu, tapi wah ternyata gini bagus. Mungkin kalau misalkan udah dibikin, kalau ada revisi pun juga masih ada, tapi paling minor gitu. Wah, gila sih. Maksudnya ternyata produser tuh pekerjaannya nggak semudah yang dibayangkan gitu ya Mas ya. Karena ya jatuhnya kalau misalkan ngomongin produser, selain apa dari sisi kreativitasnya juga mesti bisa memfasilitasi si artisnya maunya gimana. Kita juga ngomongin scheduling juga, ngomongin budgeting juga. Jadi project management pun juga harus dipegang sama produser juga gitu loh, untuk achieve untuk deliver si produk akhirnya apaan gitu. Wih, ini kita kayaknya udah 1 jam lebih ya Mas ya untuk ngobrol. Mau 2 jam juga nggak apa-apa. Karena setupnya kan lama ya Mas tadi ya. Iya tanggung kalau misalkan cuma sejam doang. Mas, sorry tadi kan kita masih sampai di lagu ketiga loh Mas dari 5 lagu favorit Mas Ezra sepanjang masa. Tadi ada Padi Kasih Tak Sampai, Dewa Yang Cemburu. Kalau Ceylon Seven yang kita, nah yang keempat apa Mas? Indonesia aja. Indonesia ya? Kahitna mungkin Mas. Apa lagu Kahitna? Gue dulu tuh gak dengerin Kahitna loh. Maksudnya dengerin tapi gak yang maniak gitu ya Mas ya? Bukan yang gue dengerin terus gitu. Soalnya dulu zaman SD akhir SMP, gue dengerinnya lagunya tuh yang pop rock, alternatif, lebih ke yang ya lagu cowok lah gitu. Maksudnya, bukan musik-musik yang nyambung sama hi-fi gitu ya Mas ya? Iya asli. Gue tuh SMP, gue dulu ngeband. Lagunya tuh punk rock, alternatif. Misalkan kayak Blink-182, Sum 41, Good Charlotte, Simple Plan. Itu dulu gue mainin. Terus alternatifnya Muse. Oh Muse. Hysteria. Wow, keren banget kayaknya udah bisa main itu gitu kan. Dulu bisa Mas main bass itu Mas? Bisa. Woi. Bisa setelah bos. Bisa setelah sekian lama latihan dulu. Susah banget. Mana dulu kaku gitu kan. Cuman ya serunya maksudnya mengalami fase gue suka lagu itu, terus pas SMA udah mulai dengerin yang pop Indonesia kayak almarhum Bung Glenn,
Terus juga almarhum Krisya juga. Jadi kayak udah mulai, oh tahu nih kalau ini buat seru-seruan emang nih zaman SMP. Nah kalau misalkan SMA tuh kayak lebih gimana ya, main musik yang bisa ngiringin teman-teman nyanyi bareng juga nih. Kayak gonjrengan semua nyanyi, ayo gitu. Jadi lagu-lagunya ya pasti mau gak mau ya pop gitu kan. Nah ya jadi ada tahu fase-fase itu sampai akhirnya Hi-Fi bikin lagu gitu, udah tahu wah ini Hi-Fi nih konsepnya yang emang singelong nih lagunya gitu. Wah ini pasti pendekatannya lebih yang kesini, bukan yang seru-seruan yang kayak wah. Tapi pantesan aku lihat Mas Ezra waktu di partnya solo gitarnya Jatuh Bangkit Kembali tuh, mungkin itu jiwanya Mas Ezra yang sebenarnya ya Mas. Gue aslinya tuh kalau ngomongin main musik, gue ya emang senangnya sebetulnya instrumental dari dulu, dari SMP. Depa PP gitu-gitu dong Mas. Iya. Wah, Depa PP banget gue. Cuman nggak tahu ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman juga yang dengerin lagu-lagunya Hi-Fi gitu atau lagu yang gue bikin sendiri, itu pun juga sedikit banyak inspired by mereka sih. Jadi ada di sebagian diri gue, oh Depa PP nih instrumental yang gampang diterima sama orang. Tapi suasananya itu banyak, maksudnya nggak cuman gitu-gitu doang. Walaupun gitarnya sama, tapi dia tuh bisa represent lagu ini. Oh moodnya begini. Lo kalau misalkan merem, lo ngebayangin sambil dengerin lagu ini, kayaknya kayak lagi di atas gunung ya. Atau kayak gue lagi naik sepeda nih, terus gue ngeliat apa gitu. Jadi ngebayang lebih imajinatif gitu loh. Nah gue pada dasarnya di situ, startnya dari situ, gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin ke lirik, cerita, gitu, gue malah based on, oke, dengan lirik cerita kayak gitu, gue kebayangnya musiknya begini nih. Jadi lebih ngembangin suasananya, gitu. Karena Mas Ezra dari dulu senangnya dengerin yang instrumental, jadi kayak ketika mau produserin lagu pun Mas Ezra bayangin ini kayaknya pantasnya gini deh. Lebih ke alunan musiknya dulu ya Mas ya yang dibayangin ya. Jadi dari situ bisa narik referensi juga kayak oh lagunya begini, moodnya yang sedih kayak gini, kalau chordnya kayak gini kira-kira referensinya apa ya? Kira-kira lagu yang cocok apa? Temponya segimana gitu. Kadang pun juga beberapa lagu itu referensinya juga ada yang Depa PP juga. Maksudnya ini yang gue pribadi yang gue mainnya kayaknya bisa kayak gini nih atau ya itu sih yang tadi sebelum kita mulai gue sempat bahas juga, banyak referensi aja. Jadi dengerin lagu apa aja, siapa tahu itu bisa jadi referensi untuk bikin lagu baru nanti gitu. Comot-comot dikit lah ya Mas ya. Ibaratnya referensi itu bisa referensi bukan berarti plagiat loh. Iya benar kan bisa kayak lagu ini dimasukin ke part ini enak deh, ada suara gitar yang suaranya kayak gini misalnya, bukan plagiat niru suaranya gitu ya Mas ya. Karena kan kadang referensi itu dibutuhkan untuk nentuin mood dari lagunya gitu. Kadang kalau misalkan ngomongin mood mood lagu ceritanya tentang ini gitu, kita bisa cari lagu yang emang ceritanya tentang kayak gini-gini juga nih, apa aja ya. Nah, kita tinggal lihat aja dari situ. Oh, ternyata mood kayak gini tuh bisa dibentuk dengan misalkan ada piano roots doang, terus gitarnya kayak gimana mainnya, instrumennya ada apa aja di situ, drumnya mainnya kayak gimana gitu. Nah, itu bisa jadi referensi. Oh, oke nih, instrumennya ini. Tinggal chordnya aja kayak gimana. Jangan sama persis. Kalaupun sama, mungkin nada liriknya beda, atau misalkan nadanya sama, chordnya beda gitu. Jadi emang referensi itu bukan berarti kayak ya udah gue referensi ini plug kayak gini gitu, enggak gitu. Berarti ya bener sih, kayak istilahnya kalau jadiin referensi itu bukan berarti plagiat itu tadi ya Mas ya. Jangan jadiin plug ketiplak gitu ya Mas. Maksudnya itu kayak kayak misalkan usaha mau bikin kaos. Bikin kaos terus desainnya kayak gimana, ditanyain kan desainnya gimana. Ya desainnya kayak ini deh, misalkan kayak kaos-kaosnya band metal gitu. Ya kan udah tahu dong referensinya, berarti band metal kayak gimana gitu, bentuknya yang gimana gitu kan. Ya udah,
pasti kan akan ngarahnya ke situ walaupun desainnya pasti berbeda gitu. Jadi sama halnya di musik juga kayak gitu, kayak referensi begini. Ya mungkin terdengarnya akan mirip-mirip kayak gini, cuman bukan berarti itu sama persis kayak gitu. Wih gila, Mas Ezra ini apa ya? Aku dari tadi tuh ngeliatin Mas Ezra ngomong kayak orang gak bisa pinter banget ya Mas. Mas sama aku baru sadar matanya Mas Ezra itu coklat ya Mas ya. Ini pakai mata beneran. Gitu. Mas kamu berapa bersaudara tuh Mas? Aku 3 bersaudara. Kakak pertama. Iya, kakak pertama. Mengayomi bang. Emang kelihatan? Enggak kok. Mana mengayomi? Mengayomi Mas. Mas tapi aku apa ya, di akhir obrolan ini aku penasaran, Mas Ezra ngalamin stuck nggak sih Mas setelah kan menulis lagu? Kalau aku ya Mas ya, yang aku takutin dari menulis lagu cinta tuh lagu patah hati nih Mas misalnya, ketika udah nikah tuh bakal susah nggak sih Mas? Kan kalau nikah kan bahagia terus nih Mas. Nah cara Mas Ezra tetap apa ya, bisa nulis lagu-lagu di tengah kebahagiaan Mas Ezra, bisa nulis lagu patah hati gitu loh Mas. Wah, sebelum masuk ke situ gue apa ya, mungkin yang gue kalau misalkan bikin lagu, gue jarang banget nulis lirik dulu. Kalau gue lebih ke musiknya dulu, memang. Jadi kalau misalkan biasanya musiknya, oh ini vibes-nya gini nih, kira-kira lagu apa yang cocok ya, lagu cerita tentang apa gitu. Nah kebetulan di Hi-Fi pun juga gue nulis ibaratnya ya support system juga, bukan berarti yang core lagunya gue yang bikin gitu story-nya, cuman oh lagunya gini, liriknya ini, kayaknya liriknya bisa tambahin ini deh atau apa gitu. Lebih sifatnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya abis nikah susah nggak sih bikin? Ya pasti ada perbedaan ini juga sih, perbedaan rasa sama kreativitas di waktu tertentu itu tuh pasti membedakan gitu. Sama kayak misalkan Hi-Fi album ketiga gitu, cerita itu sebelum pada nikah. Nah nanti misalkan kita bikin album lagi setelah nikah, nah kayak gimana jadinya ya kita masih belum tahu nih gitu. Jadi apa ya, pun kalau emang mau bikin cinta-cintaan ya mungkin bisa ngerelate sama yang dulu-dulu, kalau masih relate ya, masih bisa dirasain gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya sekarang lebih jujur aja sih, kayak ya gue ngerasain ini ya kita bikinnya yang begini gitu. Karena kalau dipaksain pun juga jadinya malah jadi apa ya istilahnya, bisa jadi nggak sesuai sama yang di kepala. Oke nih gue mau bikin kayak gini, tapi pas bikin kok kayaknya ada yang hilang ya, nggak sampai, kayak rasanya tuh beda gitu, rasanya nggak emang mungkin karena nggak relate. Iya, itulah pentingnya kejujuran dalam berkarya itu tadi Mas. Ya ngomongin jujur dalam berkarya iya, tapi lebih ke capturing momennya sih. Jadi ketika bikin lagu, misalkan nih Firman bikin lagu, ya sekarang lagi ngerasain apa ya, lo capture dulu aja. Karena lo punya lagu belum tentu nanti di masa depan lo mau lanjutin lagu itu tapi ternyata udah gak relate sama gue, kayak ngapain gue keluarin juga, ngapain gue benar bikin gitu. Mendingan dibikin, diselesain, dikeluarin, dirilis, entah dirilis atau ya udah jadilah lagu, mau disimpan aja pakai gimana, tapi ya rasa itu tuh tetap ada di masanya gitu. Itulah pentingnya mengarsipkan rasa ya Mas ya. Album itu fungsinya sebetulnya itu, mengarsipkan rasa di umur segini tuh. Oh lagi begini, terus lanjut lagi album berikutnya, lagi ngerasain apa sih? Oh jadinya lagunya begini-begini gitu. Bener. Pentingnya enaknya jadi musisi atau seniman apapun tuh bisa mengarsipkan rasa ya Mas, lewat karya-karyanya gitu. Mudah-mudahan akan seperti itu terus. Amin. Mas, akhir ini aku pengen tanya juga, maksudnya Mas Ezra kan udah punya anak ya Mas, alhamdulillah sehat, istri juga sehat. Banyak berubah gak sih Mas setelah menjadi suami dan ayah gitu? Banyak. Apa aja itu Mas? Aku penasaran, aku kan belum nikah ya, tapi mau nikah nih insya Allah gitu. Badan berubah. Yang paling apa ya? Yang paling beda sebenarnya pola pikir aja sih. Kalau misalkan dulu
sebelum berkeluarga tuh mikirinnya ya udah diri sendiri. Diri sendiri. Mungkin pas masih pacaran ya mikirin pacar juga, cuman nggak sedalam setelah nikah gitu. Karena ya ngomongin setelah nikah ya gimana we survive the relation sampai kita udah nggak ada gitu kan. Ya mulai masalah tuh pasti bukan berarti sebelum nikah banyak masalah, setelah nikah masalahnya selesai. Setelah nikah masalah pasti akan ada terus, cuman gimana caranya kita nyelesain itu satu-satu pelan-pelan dan ya masalah tuh apapun, maksudnya bukan masalah beda kepala doang gitu. Maksudnya perbedaan pendapat tuh pasti ada, tapi kan balik lagi dari situ solusinya kira-kira apa nih kalau misalkan beda, nengahinnya gimana, terus yang paling baik itu seperti apa di waktu itu. Belum ntar ngomongin masalah ekonomi, masalah itu wow banyak. Cuman bukannya gue nakut-nakutin ya, tapi ini ya masih dalam gue ngerasa hidup itu fase pembelajarannya tuh jalan terus gitu. Jadi ya lu di umur segini ya lu belajar ini, ya di tahun depannya bukan berarti lu belajarnya udah selesai gitu. Lu akan belajar terus tuh. Kayak nggak akan ada habisnya aja sih belajar. Gue pun juga masih belajar. Even gue produce lagu aja pun juga masih belajar gitu. Jadi jangan kayak wah gue nih yang udah ini gitu, udah kayaknya udah paham banget udah ini. Enggak, sebenarnya gue juga masih belajar. Tetap belajar hal-hal baru itu tadi Mas ya. Bagus sih Mas, aku narik omongannya Mas Ezra tadi tentang masalah kehidupan, bahwa ketika masalah itu datang kita pasti akan belajar dan mencari solusi gimana biar permasalahan itu selesai. Tapi ketika permasalahan itu selesai bukan berarti kita berhenti belajar. Kita harus terus belajar karena kita akan menemui masalah-masalah baru. Betul. Bener ya Mas? Keren Firman. Lebih keren Firman daripada gue. Enggak Mas, aku tadi narik. Oh, iya bener juga ya. Iya loh. Nikah tuh kompleks ya Mas, kompleks banget ya Mas. Kompleks tapi apa Mas yang di nggak ada di bayangan Mas Ezra, ternyata nikah seribet itu gitu. Sebenarnya apa hal simpel gitu. Sebenarnya kompleks nggak kompleks sih, bukan berarti kayak udah pasti kompleks gitu ya. Dalam arti kalau misalkan ngomongin pernikahan, ya kita bahasan nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak apa-apa dong. Bosan lah musik terus nih. Santai. Kalau ngomongin pernikahan soalnya bukan hanya satu orang ke satu orang doang. Kayak oke nih, nikah sama pasangan bukan berarti udah berdua aja, tapi sama kayak nikahin keluarganya juga. Jadi mau nggak mau kan mesti nyatuin keluarga sana gimana, keluarga sini gimana, kita nengahinnya seperti apa. Misalkan kalau misalkan mau nikah gitu, Firman mau nikah, ya pasti kan dari keluarganya Firman biasanya di rumah kayak gimana, dari keluarga pasangan kayak gimana. Nah tugasnya Firman sama tugasnya pasangannya Firman ya gimana caranya bisa nengahin dua keluarga ini untuk oke nih, istilahnya lemnya tuh kamu berdua, tapi ya emang mesti kuat dulu lem. Iya. Karena fondasinya justru dari lemnya ini gitu. Kalau misalkan emang dari lemnya nggak kuat ya gimana mau nguatin yang lainnya ya Mas ya ibaratnya. Benar gitu. Jadi apa ya? Ya kompleks nggak kompleksnya itu tergantung lemnya tadi Mas. Iya. Tergantung lemnya dan emang harus yakin gitu kalau emang ya udah gue emang mau sama lo ya gue akan sama lo terus gitu. Mas ada tips terakhirnya, ada tips nggak Mas buat gimana sih cara Mas Ezra? Aku yang lihat dari Mas Ezra kan Mas Ezra yang selalu dingin ya ketika menyelesaikan masalah tuh pakai kepala dingin gitu, maksudnya nggak yang tipe wah gini. Di era susah seperti ini ya Mas, di era kita survive semuanya pasti mengalami kesulitannya masing-masing gitu. Mas Ezra punya tips nggak sih buat teman-teman yang mungkin lagi sedih dan nggak nemu solusi karena masalah ini bukannya selesai tapi malah datang lagi. Kalau tips ya, kalau masalah datang tuh wajar. Maksudnya jangan anggap itu kayak masalah datang, wah ini merusak hidup gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya ya bisa
cari jalannya kira-kira kayak gimana. Cuman balik lagi, kalau aku kemarin sempat discuss juga sama temen, sama istriku juga, kalau ternyata ya apapun masalahnya kita masih ada kesempatan untuk belajar. Tapi di balik itu semua jangan bergantung sama orang, tapi bergantung sama yang di atasnya orang. Jangan bergantung sama orang, tapi bergantunglah kepada yang di atas orang. Soalnya kalau misalkan bergantung sama orang, ya kita nggak tahu apakah orang itu bisa membantu kita atau enggak gitu. Cuman kan kalau misalkan kita menggantungkan sama Tuhan gitu ya. Iya, sama Tuhan. Ya kita punya harapan, kita punya faith untuk we still keep going on. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Mau itu susah atau enggak, gue bersyukur juga. Maksudnya gue masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan untuk melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Ya itu sih. Jadi kadang bergantung sama orang lain itu bisa jadi masalah baru. Bisa jadi masalah baru, bisa jadi bikin drop juga. Syukur-syukur yang digantungin misalkan bisa bantuin gitu. Kalau misalkan enggak, gue harus kemana lagi gitu kan. Lucu ya pasti ekspresinya lucu banget. Iya, yang di kepala gue sih gitu. Maksudnya pun ya setiap orang pasti punya masalah yang masing-masing juga. Nggak bisa disamain kayak lo cuman gitu doang, gue kayak gini gitu. Nggak bisa. Emang semua ada porsinya masing-masing. Dan gue percaya masalah itu dikasih ke orang karena sebenarnya orang itu bisa nyelesain masalahnya, bukan kayak ya udah nih kasih masalah terus ya udah dead end buat lo, udah oke, udah nggak ada harapan lagi buat lo. Enggak. Jadi emang ya pun setiap orang pasti masalahnya beda-beda. Bukan berarti ada yang masalahnya ekonomi, ada yang masalahnya kepercayaan, ada masalahnya hubungan sama teman, sama rekan kerja gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi once kita udah lewatin masalah, ketika teman ada yang punya masalah kayak gitu, mungkin bisa kita bantuin dengan share experience. Bukan berarti menggurui, tapi ya empati lah. Empati sama anjir, jadi berat banget ya. Aku dengerin terus ini kayak aku berasa kakak nasihatin adiknya gitu loh, Mas. Gue berasa kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya ya itu gue masih belajar, masih jauh. Kalau orang ngomongin sempurna gitu, masih jauh banget dari sempurna. Tapi satu yang gue pahamin juga, ya di sini emang manusia nggak ada yang sempurna. Even ketika lo memutuskan untuk menikah, bukan berarti pasangan lo itu sempurna dan bisa melengkapi lo karena kesempurnaannya dia. Justru masing-masing punya plus minusnya, punya kekurangannya juga. Nggak ada manusia yang sempurna, tapi bisa saling melengkapi satu sama lain. Mas Ezra ini ternyata selain pintar bermusik juga pintar memberikan solusi. Nggak juga. Kalau ada pendengar hi-fi atau ini penonton YouTube Guest Talks yang pengen curhat ke Mas Ezra, boleh nggak, Jas? Ya kalau misalkan ada waktu, tiba-tiba di DM terus gue lagi, wah kayaknya seru juga nih ngobrol gitu, mungkin bisa aja. Maksudnya gue nggak yang males untuk ngobrol gitu loh, karena bener sih Mas. Ya nggak tahu sih kalau itu first impressionku ketemu Mas Ezra juga, baik banget. Aku pertama kali ketemu Mas Ezra itu Mas Ezra ngajarin lagu remaja pakai, aku bawa ukulele, ada ukulele kecil loh Mas. Mainnya kan kalau itu aku pernah, baik banget. Tapi ya itu sih yang nggak tahu ya dari gue sendiri. Even kalau misalkan hi-fi manggung di luar kota gitu, mampir ke Solo gitu kan, mampir ke Solo biasa ketemu sama teman-teman, ya gue ngajak ngobrol aja gitu, walaupun pada sungkan-sungkan gitu. Misalkan ada kan sering ketemu high friends kan, kalau misalkan di manggung di Solo atau di daerah-daerah.
biasanya di hotel abis manggung gitu kita suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya Firman juga lah termasuk lah. Suka ngobrol-ngobrol, tapi di situ ya yang ngajak ngobrol, yang nanya ada, tapi yang diem doang pun juga ada gitu kan. Bahkan yang diem tuh Mas Ezra pasti tanya, Mas Ezra, Mas Febri itu benar-benar yang, kok kamu diem aja sih? Gimana, sibuk apa? Itu benar-benar baru pertama ketemu ya Mas. Maksudnya Mas Ezra sama Mas Febri itu kan bagi kami orang-orang di daerah tuh kayak, wah ini bintang ini. Tapi ternyata nggak sombong gitu loh Mas, kayak mau ngobrol ya itu tadi ya Mas ya. Benar-benar habis manggung tuh Mas Ezra sama Mas Febri itu pasti ngobrol sampai pagi. Mas Ezra ini di jam-jam 1, Feb naik dulu ya, ngantuk. Sorry ya, naik dulu ya. Even ya tergantung. Kalau misalkan gue biasanya naik kalau misalkan gue lagi ngerjain sesuatu, wah gue mesti ini nih, mesti ngelarin apa gitu. Jadi gue balik ke atas, terus gue istirahat gitu. Cuman waktu itu beberapa kali gue abis manggung di hotel ngobrol. Even sampai subuh, sampai kita udah mau flight lagi, gue masih belum tidur sama Febri. Jadi emang ngobrol aja terus gitu. Kayak, udah jam segini. Ya udah mandi langsung jalan lagi nih mah. Udah kayak ya karena emang apa ya, seneng apa sharing kan, seneng sharing sama dapetin insight dari teman-teman juga gitu. Karena nggak, ya yang tadi gue bilang mungkin masih nyangkut juga. Ya gue berusaha untuk belajar terus aja sih hal baru. Bukan berarti umur gue lebih tua dari lo, gue belajar lebih banyak. Udah pasti gue lebih tahu dari lo, belum tentu. Bisa jadi lo tahu sesuatu yang gue nggak tahu, gue bisa tahu sesuatu yang lo masih belum tahu gitu. Jadi kayak bisa saling melengkapi kan. So pentingnya hidup tuh jangan saling menggurui ya Mas ya. Nggak boleh menggurui, tapi kita boleh belajar sama siapapun. Karena semua orang itu guru, tapi kita tugasnya sebagai murid, kita bisa menentukan guru mana yang baik, guru mana yang nggak baik. Luar biasa Firman. Mas Ezra, thank you banget loh Mas. Ini kita udah hampir 2 jam ini. Loh, udah selesai? Ini takutnya kameranya nggak cukup ini memorinya karena. Tapi aman nggak? Aman ya? Aman. Aku masih mau tanya dulu boleh ya ini ya? Masih ya? Oke. Kalau misalnya mau tanya, ayo. Mas, itu deh aku mau tanya. Nanti ketika Aksa udah gede Mas Febri pengen Aksa tuh jadi apa atau bebas? Febri apa Ezra? Mas Ezra ya Allah. Salah. Ketika Aksa udah gede nih Mas Ezra pengen Aksa jadi apa atau dibebasin aja? Aku sama istriku sih ngebebasin sih. Jadi nggak harus jadi kayak gimana biar dia yang milih. Cuman kita ngarahin ya sebaik mungkin aja sih. Ya pun aku sama istriku apa ya? Ya kita pun juga belajar untuk jadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu. Nggak yang udah pasti orang tua aku dulu gini, orang tuanya istriku dulu begini gini. Ya kita pun juga punya hak untuk menentukan kita mendidik anak kita tuh seperti apa gitu. Jadi nanti ketika Aksa udah gede mau jadi apa, balik lagi Aksa maunya apa, Aksa maunya gimana gitu. Paling bisa ngasih arahan, kira-kira gambaran, oh kalau misalkan ini kamu gini loh, kalau misalkan ini gini, kalau ini gini. Tinggal kamu pilihnya kayak gimana. Kayaknya enak gitu maksudnya Bapak Mas Ezra gitu kayak, Papa aku pengen peluk gitu. Ya tapi ya kita nggak tahu ya, maksudnya ini kan pendapatku di waktu sekarang nih. Aksa masih kecil. Coba nanti kan ketika udah gede, lihat juga Aksa seperti apa gitu. Dari apa namanya, wataknya kayak gimana, kira-kira bisa diarahinnya sejauh mana gitu. Itu ya kita harapannya sih sebagai orang tua pasti pengen anaknya berkembang dengan baik dan dan inilah apa nggak yang aneh-aneh lah. Kayaknya sih enggak sih, bapak ibunya baik-baik banget Mas. Amin. Mas, tapi kalau papahnya Mas Ezra, papa mamanya Mas Ezra bebasin Mas Ezra jadi apa ya dari kecil? Atau sebenarnya pengen jadi apa Mas Ezra ngeyel? Pengen jadi apanya enggak? Cuman ketika kuliah, kan aku dulu kuliah mau ngambil musik sebenarnya. Cuman nggak dibolehin. Padahal udah jadi musisi tuh waktu itu. Udah ya Mas. Baru mulai. Jadi baru mulai sekalian sambil kuliah kan. Tadinya memang kuliah mau, pokoknya lulus SMA pengen ngambil jurusan musik gitu kan.
kayaknya seru. Tiba-tiba orang tua bilang, ngapain ngambil musik? Les aja. Kan bisa. Iya memang sih. Cuman kan maksudnya kalau misalkan dapet degree musik kayaknya bisa ini gitu. Ya coba cari yang lain, ya udah cari. Mikir kayaknya mau ngambil bisnis nih. Ngambil bisnis, apa kayak manajemen atau apa gitu kan. Ya mau ngambil ini. Kamu ngapain ngambil lahan IPS? Kan kamu SMA-nya IPA. Apa ya? Bingung lagi kan. Kira-kira wah mental lagi nih, gue musik nggak boleh, bisnis nggak boleh, manajemen nggak boleh, apa ya? Ya udah mau nggak mau, kalau IPA pasti kan ujungnya teknik kan, mau nggak mau, akhirnya milih salah satu jurusan yang paling kira-kira bisa suitable lah, walaupun ya orang lihatnya susah juga gitu karena teknik kan, ya udah teknik industri deh, oke. Lampu hijau, teknik industri. Harapannya apa? Biar misalkan belajar teknik industri, paling enggak bisa masuk lah ke industri musik gitu. Gitu. Awalnya gitu. Jadi kalau ditanya dibebasin, sebetulnya dibebasin mau sambil main musik atau apa gitu ya udah. Cuman sekolah kalau bisa yang eksak deh, yang jurusannya emang jelas gitu. Kalau musik kan kayaknya, wah ntar ngomongin kreativitas, ngomongin culture, budaya gitu kan, maksudnya luas banget. Nah kalau ini emang ilmunya juga bisa kepake di sehari-hari juga gitu, istilahnya ngarahinnya ke sana gitu. Aku mikirnya sih kayak kalau ketika aku dihadapi masalah seperti itu pun juga ya mau gak mau kita cari cara untuk cari solusi yang paling baiknya. Oke gimana nih gue nengahin orang tua gue, cuman gue bisa belajar juga, tapi bisa nemuin titik tengah. Oh ternyata kepake juga nih buat ini gitu kayak. Dan ternyata kepake ya mas ya? Ya sampai detik ini. Mas Ezra kan S2 ya mas ya? Ya, barusan lulus ya? Barusan lulus. Aku tuh baru kemarin. Waktu terakhir ketemu di Solo, Mas Ezra tuh masih ngerjain skripsi atau apa gitu mas. Bentar ya man, nugas dulu nih. Aku lihat kayak orang apa nggak capek ya habis manggung masih mikirin yang lainnya. Hai. Soalnya deadline-nya besok gitu. Ya mau mesti dikelarin dong. Kalau nggak ada deadline mah yo santai. S2 mau apa mas? Sama teknik industri lagi aku lanjut. Musisi yang mementingkan prestasi itu selalu kelihatannya berkelas gitu loh mas. Apa S1 nggak lulus sih mas? Doain ya mas ya. Aku sebenarnya tinggal ngurus wisuda sih mas, tapi kayak ya udah sih orang nanti kalau wisuda. Tapi sebenarnya di balik proses itu pun gue ngelihatnya ya apapun jurusannya, apapun apa fakultas yang diambil, sebenarnya yang kita pelajarin di masa kuliah tuh nggak selalu yang spesifik tentang mata kuliah ini atau itu. Justru dari mata kuliah tersebut, gimana cara kita nyelesain masalah-masalah yang ada di situ gitu loh. Kayak sesimpel wah minggu depan ujian, tugas ada segini, gimana ya gue bagi waktunya buat bisa ngerjain tugas. Terus gimana ya nanti biar hasil ujiannya gue bisa bagus. Emang ngomong belajarnya kapan. Jadi kayak pola pikir untuk menyelesaikan masalahnya tuh dari situ sebenarnya. Yang itu akan impactful ketika nanti kerja atau bikin bisnis atau apa. Pola pikir itu akan ke bawah. Jadi kayak oke nih, gue udah tahu nih deadline. Kayak misalkan ujian minggu depan. Sama kayak misalkan oke nih podcast mau tayang minggu depan. Oke, gue mesti nyiapin apa ya? Mesti ngelarin apa ya? Jadi ada strategi yang kita akhirnya terbiasa karena belajar di sekolah gitu. Oh iya sih kayak lebih tertata lah mas, segala sesuatunya lebih tertata, terencana gitu ya. Sesimpel itu gitu. Nah, isi mata kuliahnya belajar apa segala macem itu jadi pengkayaan knowledge diri sendiri aja gitu. Maksudnya ya gue tahu dalam kuliah gue merasakan dalam satu misalkan S1 gitu, nggak semua mata kuliah pasti akan kepake. Maksudnya nggak semuanya. Dan ada mata kuliah yang lu seneng banget, ada mata kuliah yang bisa jadi kayak anjir gue kayaknya nggak suka banget nih sama mata kuliah ini nih. Gitu. Ya pasti akan ada kayak gitu. Cuman balik lagi ya itu adalah proses yang emang mesti dilaluin. Gimana kita pinter-pinter
ngatur strategi untuk nyelesain itu semua gitu kan. Even kuliah normalnya 4 tahun, gue nggak 4 tahun, gue 5 tahun S1. Tapi kan sambil manggungnya. Nah, makanya ada plus minus. Pun juga kuliah, gue menargetkan ya gue kalau bisa dapat nilai bagus alhamdulillah. Kalau misalkan enggak, lulus aja pun juga ya udah gitu. Maksudnya enggak yang ngoyo gue harus bagus juga nih, karena waktu gue pun juga enggak fokus, enggak 100% di kuliah doang gitu. Bukan yang kuliah pulang terus belajar lagi habis itu kuliah lagi gitu loh. Nah, kuliah tapi ada kegiatan lain gitu kan. Pasti kan pikirannya juga tersita ke sana juga. Jadi ada kompensasi lah antara belajar sama apa yang gue lakukan di luar. Gitu. Mau 100% semua ya, kalau misalkan lo nggak ada istirahat nggak itu mungkin bisa 100% semua. Cuman tapi nggak bisa lari jauh lah ya Mas istilahnya. Iya, ntar cepat mati gitu kan. Jangan jadi nyalain diri sendiri gara-gara itu juga gitu. Jadi tahu porsinya juga, kayaknya gue segini cocok. Segini oke lah. Pace-nya nih nggak ngoyo, tapi ya sesuai kapasitas gue juga. Menemukan keseimbangan hidup ya Mas. Balance. Work-life balance. Mas Ezra ini orang yang hobi banget baca buku. Karena Hi-Fi ini punya program bicara buku ya Mas. Mas Ezra ini wah. Ya tapi semuanya ya Mas ya. Semuanya hobi baca buku ya berempat ya Mas. Ya sebenarnya kalau baca buku ini sih mood juga sih. Kayak nggak selalu harus baca buku juga. Cuman ketika kayaknya gue mau baca deh, ya ada gitu bacaan dan emang nyari bacaan. Jadi nggak selalu kayak dengerin musik pun juga kayak kalau emang lagi mood pengen dengerin musik ya oke, dengerin. Tapi dengerin mood yang kayak gimana nih, gue misalkan lagi sedih, gue cari lagu yang sedih. Gue lagi yang semangat, lagi capek, butuh yang semangat, ya gue cari lagu yang semangat. Sama halnya buku pun juga kayak gue lagi ini nih, gue lagi bingung ini, ya gue cari buku yang bisa nemenin. Bukan berarti kayak harus ada terus bukunya gitu, dan bukan berarti buku itu harus langsung dibahas langsung dibaca habis juga gitu. Kadang ya sepotong-sepotong, tapi ya gue dapet nih yang ini dari buku ini, gue dapet ya belajar lah. Iya. Kelihatan banget orang pinter ya. Ya nggak tau. Mas Ezra tuh, sumpah aku dari pertama ketemu kok ternyata ada ya musisi yang secerdas ini gitu loh Mas aku lihat. Itu di pikiranmu doang. Orang aku aslinya orang biasa juga kok. Asli beneran. Maksudnya yang tadi kamu bilang kayak ya kalau misalkan aku sama teman-temanku di Solo gitu ngelihat Hi-Fi, Mas Ezra gitu bintang. Apanya bintang, orang sama-sama orang. Maksudnya mungkin jalannya dapatnya kayak gini gitu. Bukan berarti kita bukan manusia biasa juga, ya kita manusia juga, kita sama-sama orang yang struggle-nya dulu kayak gimana ya pasti ada prosesnya gitu. Yang coba apa ya, yang biasanya gue ngobrol, gitu, sharing sama orang ya, bukan berarti gue kayak gini ya, lo harus ikutin gue kayak gini. Cuman prosesnya kayak gini loh, ya proses orang beda-beda. Tinggal gimana caranya kita jalaninnya sama nyelesainnya. Kalau misalkan emang kuliah di mana, belajarnya apa. Masalahnya kan sebetulnya mau jurusan apa gitu, masalah generalnya udah ada, maksudnya tahu lah. Nah, proses itu yang di-share gitu. Proses perjalanan orang tuh beda-beda ya Mas ya. Pokoknya mungkin ada yang ngefans sama Mas Ezra, tapi caranya Mas Ezra suksesnya lewat kiri ya jangan bukan berarti harus lewat kiri ya Mas ibaratnya. Dan pun kalau misalkan lewat kiri belum tentu kirinya pun sama jalannya. Bisa jadi belok-beloknya juga lebih susah atau mungkin bisa lebih mulus dari beloknya Mas belok kirinya gitu kan. Ya semua orang jalannya beda-beda dan mungkin bisa dijadikan referensi, tapi bukan berarti jadi jalannya emang udah pasti harus kayak gitu. Hidup orang, wah itu misteri kehidupan. Wah, kita bahasnya lebih ini lagi nih, lebih dalam lagi nih habis ini nih. Mas, tapi menurut Mas Ezra musisi atau seniman harus pindah ke Jakarta nggak sih? Aku tanya, aku tanya benar Mas, karena kemarin baru datang ngobrol sama orang. Wah, kalau lu punya channel YouTube kayak gini, punya musik nih, pindahlah ke sini, di sana nggak bisa. Kalau menurut Mas Ezra gimana Mas? Kalau pindah
sebenarnya itu part of mencari opportunity aja sih. Kalau menurutku ya, maksudnya pun sebenarnya di tempatmu juga, tempat dimanapun teman-teman berada pun juga itu pasti ada opportunity-nya juga. Iya. Cuman teman-teman sendiri yang nilai opportunity itu bisa gue dapetin nggak ya di tempatku sekarang? Atau ternyata opportunity lebih besar di misalkan di Jakarta atau di mana gitu. Nah kalau emang bisa kelihatan seperti itu, ya go ahead gitu. Maksudnya kan even sebagai musisi ya, musisi tuh kalau gue ngelihatnya kita harus bisa berpandangan, walaupun kita kreatif dari sisi kreatifnya kencang, tapi kita mesti mikirin juga kita sebagai pengusaha nih, sebagai entrepreneur juga. Karena ya gimana caranya ya kita harus ketika kita berkarya, kita ngasilin satu produk, satu lagu gitu. Ya gimana cara masarinnya, gimana cara bikinnya, kita butuh apa aja. Terus nanti kalau misalkan udah modalnya berapa, segala macam kan itu kan mesti dipikirin juga. Pun kalau misalkan emang nggak bisa kita handle sendiri, kita butuh teman yang bisa ngerti dalam di situ. Tapi kita harus tahu paling nggak, walaupun nggak mahir, tapi kita tahu lah. Oke nih, dengan gue berkarya di sini opportunity-nya gimana ya? Apakah dengan gue ke Jakarta ternyata opportunity lebih besar, tapi persaingannya juga bisa lebih besar gitu. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa jadi ketika pindah ke Jakarta, bikin lagu segala macam, mungkin bisa masuk gitu di industrinya. Tapi belum tentu di kota kamu bisa diterima juga karena opportunity-nya, karena pasarnya mungkin nggak di situ juga gitu. Jadi kalau ditanya perlu atau enggak, tergantung kebutuhannya Mas. Tergantung kebutuhan sama arahnya artisnya mau gimana, musisinya mau ngejar apa gitu. Berarti selama masih bisa dikerjain di kota masing-masing, ya nggak apa-apa ya Mas ya. Mungkin kalau ke Jakarta tuh lebih cepat daripada orang-orang yang mendistribusikannya dari daerah gitu Mas. Maksudnya kita sesimpel, aku kalau di Solo mau ketemu Mas Ezra harus perjalanannya 7 jam nih naik mobil. Tapi kalau aku di Jakarta mungkin butuhnya 30 menit 1 jam. Ibaratnya sesimpel itu ya Mas ya. Kita nemuin siapa aja gitu loh Mas ibaratnya. Networking juga. Jadi sebenarnya yang jadi poin pentingnya lagi ketika mencari opportunity itu, kalau misalkan networkingnya juga nggak diperluas, maksudnya kenal sama siapa gitu, ya bisa jadi ya di situ-situ aja juga gitu. Mau ke Jakarta tapi kalau nggak ketemu sama siapa-siapa juga ya udah. Gitu kan. Bener. Sama halnya kalau misalkan abis ketemu dari Jakarta terus balik lagi ke Solo, cuman networkingnya tetap dijaga gitu, paling nggak bisa kontakan, bisa ini, mungkin juga bisa dapat insight dari kota, misalkan di Jakarta, oh begini. Belum tentu applicable di kotamu, cuman di Jakarta begini, mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang di Jakarta atau teman-teman yang di Bandung atau di Surabaya atau di mana gitu. Jadi networking juga penting. Tuh, networking juga penting teman-teman. Pokoknya jalan menuju kesuksesan tuh masing-masing. Ya tadi yang aku tarik kesimpulannya dari Mas Ezra kuliah pun juga itu nggak lepas dari pentingnya networking juga Mas untuk di masa depan. Bener. Nah, itu juga. Aduh, ini gue jadi ngobrol terus nih. Dia mau lanjutin cuma nggak jadi. Gue nangkep pas kuliah itu networking penting. Gue ngeliatnya, ya gue nggak tahu gue akan temenan sama siapa pas kuliah. Bisa jadi gue nggak temenan sama siapa-siapa. Bisa jadi gue temenan sama ini doang, atau gue bisa kenal sama ini sama teman-teman yang banyak, yang gue nggak tahu mungkin di masa depan nanti ternyata gue bisa ada opportunity kerja bareng. Jadi itu yang di keep, dimana ketika punya teman banyak, bisa jadi mungkin waktu dulu musuhan, tapi bisa jadi di masa depan ternyata bisa jadi partner kerja atau apa, atau at least bantuin apa, atau dia support apa, atau kita support dia gitu. Jadi networking itu apa ya, sesimpel temenan, kita bisa belajar juga dari mereka, kita pun juga bisa ngasih insight kita juga ke teman-teman juga. Jadi kayak apa ya
balik lagi konteksnya ke belajar di hidup ini aja sih. Kayak ya S1 temen gue kuliahnya ini, teman kuliah gue ini. S2 karena gue S2 teman-temannya beda lagi. Ada umur yang di atas, ada yang di bawah gitu. Nah gue belajar banyak dari mereka. Dan gue nggak tahu, mungkin kedepannya gue bisa ada sesuatu lah sama mereka juga gitu. Jadi networking tuh penting banget guys. Mas Ezra Mandira nih, Mas ini thank you banget kita dibolehin mampir ke kantornya Hi-Fi. Ini kita dapat, aku pribadi dapat insight banyak banget dari musik, dari produser, Mas Ezra sebagai produser, bahkan Mas Ezra juga ngasih nasihat tentang pernikahan tadi. Wah, serba bisa guys. Enggak ya, bukan serba bisa. Emang kebetulan pengalamannya banyak Mas. Kebetulan emang udah lewatin aja gitu. Kalau belum lewatin juga kayak ngomong apaan? Gue nggak tahu apa yang mau dibahas. Wah, thank you banget nih Mas Ezra. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Pokoknya jangan lupa follow terus, ikutin terus channel YouTube-nya Guest Talks. Sekali lagi terima kasih Mas Ezra Mandira. Semoga bermanfaat karena ini bakal jadi ucapan-ucapan baiknya Mas Ezra tadi itu bakal jadi jariahnya Mas Ezra. Amin. Ya rabbal alamin. Ya buat teman-teman juga mudah-mudahan bermanfaat, bisa ngasih insight juga. Paling enggak mungkin belum tentu apa yang gue sampaikan juga benar sepenuhnya, cuman ya yang baik diambil, yang nggak baik ya nggak usah diambil. Oke Mas Ezra, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi berikutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, nyalain loncengnya biar tahu kalau ada video-video baru. Sekali lagi terima kasih. Saya Firman Raffiandi dan Ezra Mandira. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.